berupaya untuk melakukan upaya-upaya preventif agar situasi Kamtibmas tetap kondusif. Namun mereka tetap juga melakukan kekerasan. Kemarin itu yang terjadi pada salah satu warga sipil ya, sebagai karyawan atau tukang bangunan. Notabene kan mereka tidak tahu menahu. Hanya yang bersangkutan korban ini kan mencari nafkah. Namun kekerasan dilakukan oleh KKB sehingga masyarakat sipil jadi korban. Terus kemudian kemarin juga terjadi kontak tembak, bahkan tadi pagi sekitar pukul 5 juga terjadi kontak tembak di sekitaran bandara karena ada beberapa fasilitas bangunan ya. Kita masih lakukan pengecekan, bangunan itu dibakar oleh mereka dan tadi sekitar jam 10 masih juga melakukan kontak tembak. Saat ini persiapan untuk melakukan pembersihan di lokasi kontak tembak dari Kapolres sampaikan kepada kami untuk mengecek bagaimana situasi dan kondisi sekitar lokasi. Seorang warga sipil tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Eronggobak, Ilaga, Puncak, Papua, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021, sore. Korban diketahui bernama Habel Halenti yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Peristiwa bermula saat korban bersama rekannya berangkat dari cam karyawan di Komplek Pancuran, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak menuju Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Adapun identitas korban sebagai berikut, nama, Habel Halenti umur, 30 tahun jenis kelamin, laki-laki pekerjaan, swasta, tukang bangunan. Alamat, Kompleks Pancuran, Kampung Kibogolome, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Saat itu, korban bersama rekannya berangkat menggunakan mobil dinas Pemda Puncak jenis pick-up double cabin merek Ford warna putih untuk mengangkut babi. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, saat korban bersama rekannya yang bernama Mu Alif hendak pulang, tiba-tiba ia ditodongkan senjata api oleh kelompok kriminal bersenjata yang berjumlah 2 orang. Saat itu pelaku menodong korban dengan menggunakan satu pucuk senjata api laras pendek dan satu pucuk senjata api laras panjang. Ketika ditodong pelaku, korban sempat berteriak "Ampun komandan". Namun, teriakan tersebut tak dihiraukan pelaku. Seorang pelaku langsung menembak korban sebanyak 1 kali. Kemudian rekan korban, Mu Alif karena ketakutan langsung melompat ke dalam mobil dan mobil tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi. Pelaku saat itu masih melepaskan tembakan ke arah mobil dan mengenai pintu sopir. Beruntung tembakan tersebut tidak mengenai penumpang yang berada di dalam mobil. Kemudian mobil tersebut melaju menuju ke Polsek Ilaga dan melaporkan kejadian tersebut. Menerima laporan tersebut, pada jam 14 waktu Indonesia Timur gabungan personil TNI Polri berangkat dari Mapolres Puncak menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Namun pada saat tiba di lokasi, rombong personil TNI Polri ditembaki KKB yang sudah menunggu kedatangan anggota. Akibatnya kontak senjata pun terjadi sekitar 15 menit hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Tim pun akhirnya berhasil mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Kudusi menyampaikan korban mengalami luka tembak di bagian leher. Selain itu, korban juga mengalami luka di bagian rahang kiri dan telinga bagian kanan. Benar ada kejadian tersebut. Saat ini Satgas Nemangkawi melakukan pengejaran terhadap OTK tersebut, kata Kombes Iqbal Al-Kudusi saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Mustafa Kamal membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, korban juga dinyatakan meninggal dunia akibat insiden tersebut. Ia korban meninggal dunia, katanya. Sebelumnya, Kabintelkam Komjen Pol Paulus Waterpauw membeberkan identitas kelompok teroris KKB Papua yang masih aktif melakukan teror di tanah berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Paulus mencatat sedikitnya 9 kelompok teroris KKB Papua yang masih aktif. Namun, ada pula kelompok-kelompok yang telah memutuskan tidak aktif melakukan aksi gangguan keamanan di Papua. Gerakan separatis saat ini masih terus menyebarkan gerakannya sendiri dengan ingin kemerdekaan melalui kekerasan bersenjata, kata Paulus dalam diskusi daring, Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021. Kesembilan kelompok teroris yang masih aktif adalah kelompok Sabinus Walker,
Undius Kogoya, dan Louis Kogoya yang biasa aktif di daerah Intan Jaya Papua. Kemudian, kelompok Goliat Tabuni, Lekagak Telenggen, Penny Murip dan Ando Waker yang biasa melakukan teror di sekitar Puncak Papua. Selanjutnya, kelompok Joni Botak yang biasa aktif di Mimika Papua dan kelompok Egyanus Kogoya yang biasa beroperasi di Nduga Papua. Dijelaskan Paulus, dua kelompok teroris KKB Papua yang tak aktif adalah Matias Wenda yang biasa beroperasi di Wutung dan Puron Wonda dan Endem Wanimbo yang biasa beraksi di Lani Jaya. Ada tokoh-tokoh tua, Matias Wenda itu sudah tidak aktif. Puron Wonda dan Endem Wanimbo juga sudah tidak aktif, ungkap dia. Lebih lanjut, Paulus menuturkan kelompok di atas merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas insiden kekerasan dan teror yang terjadi di Papua. Peningkatan unsur kekerasan dan teror yang tidak hanya ditujukan kepada aparat, tapi juga menyasar masyarakat sipil dan merusak fasilitas warga masuk ke tahap brutal sehingga pemerintah menetapkan aksi sekelompok KKB sebagai aksi terorisme, tukasnya. Kepolisian Resor Jayawijaya, Polda Papua, juga mengimbau kepada tukang ojek agar tidak memberikan pelayanan keluar wilayah kota pada malam hari, karena beresiko menjadi korban tindak kriminal. Kepala Polres Jayawijaya, AKBP Domingus Rumaropen, di Wamena, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021, menyatakan telah menyampaikan imbauan itu ke pangkalan-pangkalan pengojek. Karena kadangkala di tengah jalan itu ada saja kekerasan-kekerasan. Jadi ada saja pihak-pihak yang bisa menggunakan ojek tetapi sampai di tengah jalan atau tempat yang nyaman bagi mereka, bisa ada kekerasan, katanya. Ia mengatakan pengojek sangat membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi namun terkadang pengojek menjadi korban kekerasan. Kalau HP-nya dibawa, motornya dibawa ya syukur, jangan sampai nyawa yang dibawa. Jadi saya mengingatkan untuk pangkalan ojek ini kalau sudah malam, kawasan lain yang tidak nyaman bagi mereka jangan ke sana, katanya. Menurut dia, jika dalam situasi tertentu pengojek harus mengantar penumpang keluar pusat kota pada malam hari maka bisa melapor ke markas Polres sebelum bepergian. Artinya khusus di malam hari, misalnya orang sangat butuh, datang lapor dahulu di sentra pelayanan, dicatat DS-nya dahulu baru jalan, jadi kita lihat ini benar-benar harus terjamin, katanya. Beberapa kawasan yang menjadi penekanan kepolisian kepada pengojek adalah jalur Trans Distrik Kimbim. Kalau sudah melewati batalion itu tidak boleh ke sana, cukup saja di areal kota sini, katanya.